benci gitu kata orang ini. Bahkan waktu kecil aku sering bilang, ya Allah, orang tuaku mati aja deh sekalian gitu. Dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain lewat kisah-kisah ini. Masa remajaku banyak hal yang kotor ya, banyak hal yang maksiat. Tapi sekarang gak ada kata telat ya untuk memperbaiki diri ya teman-teman semua. Tapi sekarang insya Allah yang masa lalu bertahun-tahun itu aku akan balas dengan sisa umurku yang sekarang untuk jadi orang yang lebih baik ya Allah. Allah akan lihat di akhirnya ya teman-teman semua. Bermanfaat untuk orang lain itu untuk siapa saja? Untuk anak, untuk pasangan, untuk ayah ibu. Jangan berpikir kalau teman-teman bisa berbuat baik untuk banyak orang itu baik, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau teman-teman adalah orang yang memang skopnya lingkungannya adalah berbuat baik untuk keluarganya, itu juga berbuat baik untuk orang lain juga sama. Seorang ibu pernah cerita, mau pernah ceritakan pada teman-teman semua sambil nangis. Ibunya sudah tua, punya ibu umur 90 tahun. Ibu ini mungkin umurnya juga udah 60 tahun ya. Punya ibu umurnya 90 tahun. Beliau cerita sambil nangis. Susahnya ya Allah, aku berbakti pada orang tuaku. Orang tuaku ini sudah demensia, kerjanya kabur-kabur terus. Demensia itu udah lupa-lupa teman-teman semua. Susahnya ngerawat orang tua yang sakit ini ya Allah. Apalagi ketika saya di masa kecilnya orang tua ini sering mukulin ya. Jadi punya memori yang buruk. Jadi benci gitu kata orang ini. Bahkan waktu kecil aku sering bilang ya Allah orang tuaku mati aja deh sekalian gitu. Karena jahat gitu. Selama pengasuhan tuh jahat gitu. Nggak bisa sembuh hatiku, terluka hatiku. Jadi beliau mengatakan aku berbakti pada orang tuaku yang aku punya masa lalu yang nggak enak gitu. Maka mau bilang pahalanya jauh lebih besar dibandingkan dengan anak yang masa kecilnya penuh dengan kasih sayang. Karena berbuat baik pada orang baik itu biasa. Tapi berbuat baik pada orang yang nggak baik pada kita itu hal yang luar biasa. Dia sedang melakukan sebuah kebaikan yang Allah ridhoi. Jadi kembali lagi dalam doa dalam surah Al-Ahqaf 15. Hafalin doanya. Ya Tuhanku, berikanlah aku petunjuk agar aku bisa mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan padaku dan pada orang tuaku, dan supaya aku bisa berbuat kebaikan yang Engkau ridhoi. Seorang ibu, hari ini banyak kasih contoh, nggak apa-apa ya teman-teman, semua biar relate dengan kehidupan kita sehari-hari dan kita bandingkan kehidupan kita dengan orang lain lewat kisah-kisah ini. Seorang ibu umurnya 70 tahun. Uma datang pada saat safari dakwah dan beliau bilang, Ki, saya nih ya udah 30 tahun jadi ketua majelis taklim. Ketika saya bilang saya mau udahlah selesai lah, tapi teman-teman nggak mau, tetap saya jadi ketua majelis taklim. Memang ibu kegiatannya apa aja? Ya tiap hari beliau ada panti asuhan gitu ya, beliau ngurusin orang-orang ODGJ gitu-gitulah. Terus Oma bilang, kenapa ibu hari-harinya sibuk banget? Saya tuh kalau nggak ngelakuin sesuatu untuk umat ya, untuk orang itu kayak saya ngerasa ngapain saya hidup ya? Nggak ada manfaatnya buat apa gitu. Jadi kebahagiaan saya tuh, Ustaz Zoki katanya, kebahagiaan saya itu adalah biar apa membuat orang lain bahagia. Kebahagiaan saya adalah ketika saya bermanfaat untuk orang lain, saya merasa diri saya bermakna, diri saya hidup, diri saya bermanfaat gitu. Jadi Uma dan kita semua punya program-program kebaikan buat teman-teman semua. Program-program kebaikan yang mau kita lakukan tuh apa gitu. Hidup kan nggak melulu soal diri sendiri gitu ya. Berbuat kebaikan untuk anakmu, untuk keluargamu, untuk orang yang lebih besar misalnya, untuk teman-teman kita di Palestina, lakukan sesuatu kebaikan yang Allah ridhoi. Dan doa tersebut dilanjutkan, dan berikanlah aku kebaikan yang mengalir sampai anak cucuku. Artinya amal-amal jariah. Teman-teman apa yang mau teman-teman lakukan? Amal-amal jariah teman-teman tuh apa? Misalnya kayak amal jariah yang teman-teman lakukan ya, sesuatu yang terus mengalir walaupun teman-teman udah nggak ada. Apa yang bisa teman-teman lakukan? Misalnya teman-teman wakaf Quran kah? Atau teman-teman bantu pembangunan pesantren, pembangunan masjid, walaupun cuma sedikit. Allah nggak lihat secara kuantitas, tapi Allah lihat betapa ikhlas dirimu. Gitu. Buat program-program kebaikan itu. Ingat syahrul Ramadan itu syahrul jud, bulannya kedermawanan. Bulan kedermawanan. Para pelajar, para murid di sini, kalian kan orang yang dapat bantuan ya dari para donatur. Tapi boleh nggak kalian juga berpikir, aku juga mau dong sedekah, walaupun dengan sebutir kurma. Kasih temennya makanan berbuka puasa, walaupun dengan sebutir kurma. Uma selalu bilang sama teman-teman semua di Mesir ini orang nabung 1 tahun untuk ngasih makanan berbuka puasa di bulan suci Ramadan. Di bulan suci Ramadan gak ada orang kelaparan karena semua orang bagi-bagi makanan di jalan-jalan. Di rumah-rumah dibuka, ayo siapa hari ini 200 orang makan di rumahku, buka makan untuk buka puasa. Restoran-restoran sebagian restoran gratis untuk orang buka puasa gitu. Teman-teman sekarang berpikir, aku di bulan suci Ramadan mau ngasih sedekahnya apa bentuknya ya? Yang bisa ngasih makanan orang buka puasa. Satu butir kurma mungkin, satu gelas air mungkin, ya. Jadi teman-teman bisa lakukan itu.
Dan sesungguhnya aku bertobat kepada engkau dan sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Nah, ini yang mau kita bahas agak lebih banyak ya teman-teman semua. Perbaiki diri itu adalah termasuk bagian dari bertobat kepada Allah SWT. Hijrah ya, berhijrah menjadi diri yang lebih baik. Nah, teman-teman semua, tadi itu doa untuk teman-teman yang usianya sudah 40 tahun. Walaupun kita bisa baca juga doa itu dalam keseharian. Kalau kita lihat, Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan ketika seseorang usianya udah 40 tahun, mungkin ini nggak relate sama teman-teman, karena beberapa teman sebagian besar umurnya 20 tahunan, tapi teman-teman nggak apa-apa, teman-teman bisa dengar ini. Ibnu Katsir menjelaskan ayat tadi ya, ketika seseorang usianya sudah 40 tahun, akalnya dan pemahamannya udah sempurna. Biasanya kalau orang umur udah 40 tahun, dia nggak bisa lagi tuh berubah kebiasaannya. Jadi 40 tahun itu adalah titik, titik, titik seseorang, kalau dia buruk di 40 tahun, buruk seterusnya. Kalau dia baik di 40 tahun, baik seterusnya. Umumnya begitu. Jadi ketika seseorang sudah mencapai usia 40 tahun, harus memperbaharui tobat dan tidak mengulangi kesalahan yang diperbuat. Itu untuk 40 tahun. Bagaimana kalau di antara kita sudah muncul uban? Uban ini disebut di dalam Al-Quran, teman-teman semua. Surah Ar-Rum ayat 54. Ar-Rum 54. Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan yang lemah. Kemudian Allah menjadikan dalam keadaan lemah itu menjadi kuat. Dari lemah, dari kecil, kuat. Jadi remaja yang kuat. Kemudian dia menjadikan kamu lemah lagi. Jadi orang yang tua, sepuh gitu ya. Dan kembali dan menjadi orang yang beruban. Dia menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah mengetahui lagi Allah Maha Kuasa. Ya, jadi Allah udah ingetin tuh fase kehidupan kalian nanti. Sekarang kalian ini, teman-teman sekalian, mayoritas ini kalian dalam kondisi yang lagi kuat. Pemuda, pemuda itu kuat ya. Masih bisa belajar, masih bisa menyerap segala macam informasi, kesempatan luas membentang. Tapi proses masa muda ini nggak panjang, teman-teman semua. Ada satu titik nanti teman-teman akan berada dalam satu fase dan terus teman-teman lihat ke belakang. Dan mudah-mudahan ketika teman-teman lihat ke belakang, teman-teman akan mengatakan, makasih ya diriku yang sudah menghabiskan masa remaja dengan begitu produktif, dengan begitu indah, dengan cerita yang perjuangan yang luar biasa, masa remaja yang suci, yang bersih. Nah, itu luar biasa tuh. Tapi ada orang yang di satu titik balik ke masa lalu dia mengatakan, ya Allah, masa remajaku banyak hal yang kotor ya, banyak hal yang maksiat. Tapi sekarang gak ada kata telat ya untuk memperbaiki diri ya teman-teman semua. Tapi sekarang insya Allah yang masa lalu bertahun-tahun itu aku akan balas dengan sisa umurku yang sekarang untuk jadi orang yang lebih baik ya Allah. Allah akan lihat di akhirnya ya teman-teman semua. Allah lihat di akhirnya. Seorang Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, orang yang sangat benci Islam, ingin bunuh Nabi, di akhir-akhir hidupnya ya, menjelang usia dewasa dan usia tuanya, itu berkhidmat untuk agama Allah SWT. Beliau membalas semua keburukan beliau di masa lalu dengan berkhidmat penuh kepada agama Allah SWT. Sehingga Allah muliakan dengan jasadnya bersebelahan dengan jasad Nabi. Jadi kalau kita datang ke Masjid Nabawi, lagi mau ziarah ke kubur Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Umar. Gitu. Sebelahan kuburnya. Betapa Allah muliakan beliau. Padahal beliau punya masa lalu yang kelam. Sama kayak kita semua di sini, teman-teman semua. Gak semua orang punya masa lalu yang bersih. Ada 200 lebih para penghafal Quran di sini. Gak semua orang di sini punya masa lalu yang bersih. Kita sempat terjatuh dalam dosa. Kita sempat melihat mungkin sesuatu yang nggak pantas untuk dilihat. Kita sempat melakukan sesuatu yang nggak boleh untuk dilakukan. Nggak semua orang bersih. Tapi kita menjadi orang baik. Ini jadi titik balik dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang baik. Ramadan, Syahrul Tarbiyah, bulannya pendidikan menjadi orang baik. Masa muda yang teman-teman lakukan sekarang adalah masa muda tuh usia berapa sih? 15 sampai 60 tahun tuh. Usia-usia kuat. Masih masa-masa muda tuh. Usia-usia kuat sebetulnya. Masa-masa kuat ya. Jadi mudah-mudahan Allah bantu teman-teman untuk memaksimalkan ibadah. Teman-teman lihat surah Fatir ayat 37. Fatir ayat 37. Bukankah kami telah memanjangkan umurmu untuk dapat berpikir bagi orang yang mau berpikir, padahal telah datang kepadamu pemberi peringatan, maka rasakanlah azab kami bagi orang-orang zalim, tidak ada seorang penolong pun. Jadi teman-teman semua, Allah sudah banyak memberikan peringatan ya kepada kita, termasuk uban itu peringatan tuh. Anak-anak muda tuh sekarang sudah banyak ubannya, apalagi orang-orang yang lebih tinggi usianya itu peringatan. Peringatan untuk cepat balik sama Allah SWT lagi, waktunya nggak panjang. Di antara kalian sekarang masih berpikir, aduh, dari tadi yang Uma sebutin nggak ada usiaku. Aku nggak 60 tahun, aku nggak 40 tahun, aku belum beruban, belum. Aku masih muda. Teman-teman merasa teman-teman masih muda. Ya, maka apakah teman-teman merasa bahwa uh,
usia-usia muda ini adalah bukan usia-usia untuk balik kepada Allah SWT, teman-teman patut bersyukur di antara anak-anak muda di luar sana yang memilih jalannya untuk bersenang-senang, menghabiskan waktunya dengan main-main, teman-teman dipilih orang-orang pilihan oleh Allah untuk menghabiskan masa mudanya dengan menyucikan dirinya di pesantren. Hari-harinya ngafalin Quran. Beruntung teman-teman semua. Bersyukur kepada Allah SWT. Bersyukur karena teman-teman dipilih oleh Allah untuk merasakan nikmatnya menuntut ilmu. Jadi usia-usia muda bukan berarti nggak introspeksi diri. Teman-teman lihat surah Luqman ayat 34. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada, wa ma tadri nafsum bi ayyi aradin tamut, innallaha alimun khabir." Luqman ayat 34. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan dikerjakannya besok. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di muka bumi ini dia akan mati. Maka sungguh Allah Maha mengetahui. Masa muda bukan jaminan teman-teman semua. Banyak sekali orang-orang meninggal dan sakit di masa mudanya. Jadi jangan berpikir usia saya masih muda nanti aja memperbaiki diri. Enggak. Mau cerita sedikit sama teman-teman semua. Di Mesir ini kemarin kita buat program pengkaderan dai. Anaknya sehat, Masya Allah. Tiba-tiba Uma dapat kabar masuk ICU. Dan sekarang dalam waktu seminggu, 2 minggu, 3 minggu sekarang sudah cuci darah dan sudah stadium 5 penyakitnya. Mendadak, sangat mendadak. Ketika Uma datang mengunjungi beliau di ICU di Mesir ini, kemudian beliau katakan, sehat ya, semangat ya untuk sembuh ya. Beliau katakan, nggak apa-apa Uma, aku ini nggak ada apa-apanya lah dibanding orang-orang Palestina sana. Insya Allah bisa sembuh, insya Allah. Jadi punya semangat sembuh yang kuat. Tapi yang Uma ingin garis bawahi, kapanpun kita bisa dalam keadaan lemah teman-teman semua. Nggak ada waktu lagi buat kita untuk kita mau jadi orang yang lebih baik. Pepatah mengatakan, Uma selalu mengatakan hal ini pada teman-teman semua. Hari ini lebih buruk dibandingkan dengan kemarin, kita termasuk orang yang terlaknat. Hari ini sama seperti orang kemarin, termasuk orang yang normal biasa. Tapi kalau hari ini lebih baik dibandingkan dengan orang yang dengan diri kita yang kemarin, maka kita termasuk orang yang beruntung. Jadi engkau harus membuat versi dirimu lebih baik dibandingkan dengan dirimu yang sebelumnya. Sekarang teman-teman akan memasuki bulan suci Ramadan. Maka teman-teman buat target, aku mau lebih baik dalam bidang apa ya dibandingkan dengan sebelumnya. Nah, setelah kita tahu tentang berbagai macam tingkatan usia ini, maka caranya adalah kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di masa muda ini, teman-teman semua. Ya, ingat bahwa seseorang itu mati sesuai dengan kebiasaannya. Teman-teman pernah lihat nggak di YouTube orang mati ketika lagi baca Quran? Kenapa? Karena hari-harinya baca Quran. Kenapa orang mati dalam keadaan sujud? Karena hari-harinya banyak sujudnya. Gitu, teman-teman semua. Jadi, sebelum kita menyesali hari-hari yang sudah lewat, kan waktu berjalan cepat banget ya, teman-teman semua. Teman-teman sekarang sudah masuk bulan Februari. Ini ntar lagi wisuda Quran nih. Sudah setengah tahun perjalanan bersama dengan Quran. Sebentar lagi wisuda, sebentar lagi teman-teman ninggalin Maskal Hufaz. Tinggalin pesantren. Waktu terus berjalan. Jangan sampai kita jadi orang yang menyesali masa lalu kita, teman-teman semua. Sebagaimana kalau kita tahu ya, dalam kehidupan kita, segala sesuatu dimintai pertanggungjawabannya kan. Teman-teman ikut organisasi, biasanya kan ada laporan pertanggungjawaban ya kan. Teman-teman yang jadi karyawan, teman-teman yang kerja, biasanya dimintai pertanggungjawabannya kan dengan laporan-laporan rutin ya kan. Para pejabat-pejabat dimintai pertanggungjawabannya, laporan pertanggungjawabannya. Sama kayak kita juga. Kita hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawabannya. Apa kata Rasulullah SAW? Tidaklah kedua kaki seorang hamba beranjak pada hari kiamat hingga ia ditanya, umurmu selama ini kamu habiskan buat apa? Untuk baca Quran, untuk nonton drama Korea, atau untuk TikTokan terus-terusan? Umurmu kamu habiskan untuk apa? Lalu pertanyaan berikutnya, apakah ilmu yang sudah engkau dapatkan engkau amalkan? Engkau kan punya ilmu nih. Ilmunya sudah diamalkan belum? Lewat perbuatanmu atau lewat engkau mengajar. Udah diamalkan belum ilmunya? Ilmu yang sudah Allah berikan kepadamu berefek nggak untuk membuatmu lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Atau ilmu yang sudah Allah berikan kepadamu justru membuat engkau jadi sombong, merasa lebih tinggi, merasa lebih pintar, merasa lebih tahu, sehingga bisa mengolok-olok orang lain, atau ilmunya nggak berbekas sama sekali. Jadi pertanyaan yang berikutnya ditanyakan adalah ilmu yang sudah engkau dapatkan itu engkau amalkan nggak? Engkau ajarin lagi nggak? Terlihat nggak dalam akhlakmu? Ketiga ditanya, engkau kan punya harta. Uangmu itu kau dapatkan dari mana? Dari korupsi, dari curang, dari mana hartanya? Dan dibelanjakannya, dikeluarkannya untuk apa? Hartanya dikeluarkannya untuk apa? Terus ditanya lagi, tubuhmu,
yang sudah Allah kasih tubuhmu itu, kau gunakan buat apa? Kau usangkan untuk apa? Kau habiskan tubuhmu itu untuk apa? Itu dalam hadis riwayat Tirmidzi ya, ditanya oleh Allah SWT nanti di hari akhir. Umurnya ngapain aja sih? Selama puluhan tahun ini ngapain? Umar waktu datang ke Mesir tahun 2008, pertanyaan pertama dari anak-anak Mesir, kamu udah hafal Quran berapa juz? Di situ Umar ngerasa malu dan ngerasa ditampar ya. Karena selama ini nggak ngafalin Quran. Di tahun 2008 itu belum ngafalin Quran. Ya ngafalin Quran di sekolah tapi hafalan-hafalan biasa gitu, bukan bukan konsisten ngafalin Quran. Dia tanya anak umur 8 tahun, 9 tahun, "Kamu udah hafal Quran berapa banyak?" Boro-boro ngafalin Quran. Baca Quran aja bisa terbata-bata misalnya ya. Jadi umurmu kamu gunakan buat apa? Puluhan tahun ini udah hafal berapa banyak Quran? Udah puluhan tahun ini sholat ngerti nggak artinya? Bacaan sholat yang kau baca setiap hari itu ngerti nggak artinya? Sudah puluhan tahun hidup, engkau doa tuh ngerti nggak sih artinya? Pahami nggak sih apa sih artinya? Gitu. Atau agama warisan aja. Orang tua Islam ya saya Islam, lingkungan Islam ya saya Islam gitu. Nggak mendalami agama. Umurnya untuk apa dihabiskan? Jangan kebanyakan main-main ya teman-teman semua. Jangan kebanyakan sosmed. Kita ini penyakit besar di Indonesia ini adalah sosmed beneran. Indonesia ini pengguna sosial media nomor 4 terbanyak sedunia. Nggak ada orang nggak punya sosmed di Indonesia. Kalau kita pikir-pikir, untuk teman-teman yang di luar pesantren ya, di pesantren kan nggak pegang handphone. Kalian menghabiskan waktu dengan handphone tuh berapa jam teman-teman semua? Itu penyakit penyakit besar, addicted. Kalian akan sibuk untuk posting, komen orang apa ya, orang like apa enggak ya, boleh. Kalau itu bagian dari kerjaanmu itu boleh, tapi nggak melulu hidup kita dengan sosmed teman-teman semua, gitu ya. Saking takutnya bahwa benda itu bukan benda yang halal untuknya gitu. Jadi begitulah ya teman-teman, berhati-hati ya dengan penggunaan eh, harta yang bukan harta kita gitu. Atau anak-anak Uma nasihatin Uma, jangan marah-marah. Kan Uma bisa bicaranya baik-baik gitu. Jadi kadang-kadang kita dapat nasihat dari orang yang lebih kecil dibanding dengan kita, atau mungkin orang eh, yang kita nggak kaget mendapatkan nasihat dari mereka. Kalau mau jadi orang yang baik, lihat siapa yang ngomong teman-teman semua. Bukan lihat dari orangnya, tapi lihat siapa yang bicara gitu. Kita bisa dapat nasihat banyak dari siapapun.